Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Nining Yustiana, in my English class. In this lovely occasion, I would like to discuss about analytical exposition text. So, what is analytical exposition text? The definition is analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposisi ini adalah sebuah teks di mana si penulis ini menuliskan mengenai fenomena yang terjadi di sekitar mereka. So, what is the social function of analytical exposition? To persuade the reader that the idea is an important matter. Jadi, untuk meyakinkan si pembaca bahwa hal-hal yang dibahas itu merupakan hal yang penting. Jadi ingat, di dalam analytical exposition kita itu mempersuade atau meyakinkan si pembaca agar sependapat dengan kita. So, what is the generic structure of analytical exposition text? So, apa sih yang harus kita lakukan jika kita ingin menulis sebuah teks analytical exposition? The first one, we should write the thesis first. Apa sih tesis ini? Ini adalah bagian awal teks, yaitu penjelasan topik atau masalah dan opini dari penulis atau dari kita. The second one is argument, di mana bagian ini memaparkan argumen-argumen yang mendukung opini penulis. Jadi, opininya itu harus disertai argumen yang kuat. And the third one is reiteration atau bagian akhir teks, yaitu berupa penulisan kembali tesis yang atau opini dari penulis. Nah, untuk reiteration ini biasanya bagiannya ini diawali dengan from the text above, or dari fakta di atas, atau therefore, or we can say in conclusion, etc. Now, let's see the language feature of analytical exposition text. The first one itu menggunakan simple present tense. Jadi di sini kita tensisnya menggunakan simple present tense. Second, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Jadi di sini kita banyak menggunakan adjective. Uh, the example is look like beautiful, good, smart, important, and then nice, or we can say it's bad, something like that. Jadi kita menggunakan kata-kata sifat. Third, it's about the argument. Argumennya diawali dengan firstly, secondly, thirdly, atau yang lainnya. Fourth, menggunakan connective word, yaitu kata penghubung. Penggunaan connective word bertujuan untuk menghubungkan antara ide, baik itu frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Jadi di sini menggunakan connective verb atau conjunction, kata penghubung. Bisa menggunakan and then, and, so, or, etc. Now, let's see the example of analytical exposition text. This one, the example is the importance of having breakfast. So, the thesis, awal paragrafnya itu yang ini contohnya. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Jadi di paragraf pertama ada tesis, yaitu penggambaran apa yang akan dibahas di dalam analytical exposition ini. Ini membuktikan bahwa hal ini kenapa sih penting? Nah, jadi topik utama yang akan dibahas. Contoh di sini adalah
Pentingnya sarapan pagi. Lihat paragraf pertama. Di pagi hari yang sibuk, orang biasanya melewatkan sarapan mereka. Sebenarnya ada beberapa keuntungan dari sarapan. Di sini ada dua alasan kenapa sarapan itu penting. Baru kita ada argumen ini didukung dengan paragraf-paragraf selanjutnya. Contoh ini adalah argumennya. Having breakfast help us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually give our brains the essential energy to function and focus better on tasks. So, we can concentrate more. Nah, ini adalah argumennya yang pertama. Dilanjutkan dengan argumen yang kedua. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. So, if you do feel like snacking, have some slice of fruits. Nah, ini adalah argumen yang kedua, di mana menguatkan bahwa sarapan itu penting. Nah, paragraf terakhir itu adalah reiteration, di mana ini adalah kesimpulan dari paragraf yang tadi. The two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Jadi diulang lagi kenapa hal tersebut penting. Okay, students, I think that's all for now. Thank you for your attention. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.